Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayu Ningsih Official. Pemilu tahun 2024 semakin dekat dan tinggal menghitung hari. Kita akan melaksanakan pesta demokrasi atau pemilihan umum secara langsung untuk memilih calon presiden dan juga calon wakil presiden. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai dari tingkat nasional, provinsi dan juga kabupaten kota, serta memilih anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah di seluruh provinsi. Dan bagi teman-teman yang merupakan pemilih pemula atau yang baru pertama kali mencoblos pada pemilu tahun 2024 mendatang, tentunya harus menonton video ini nih. Juga bagi teman-teman yang lain yang juga sudah agak-agak lupa bagaimana mekanisme mencoblos, bagaimana tata cara mencoblos pada pemilu tahun 2024 mendatang. Jadi pastikan terus untuk tetap menonton video ini. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Nah teman-teman, bagaimana cara mencoblos yang benar itu merupakan hal yang paling penting. Karena jika teman-teman sudah mencoblos tapi surat suara yang teman-teman coblos itu salah, maka teman-teman suaranya itu menjadi tidak sah. Jadi teman-teman yang sudah memilih tadi, baik memilih anggota legislatif maupun memilih calon presiden dan wakil presiden serta memilih calon DPD itu juga dinyatakan tidak sah. Karena itu teman-teman sangat penting untuk mengetahui surat suara yang akan teman-teman gunakan pada pemilu 14 Februari mendatang. Bagi pemilih pemilu ada 5 surat suara yang akan teman-teman pergunakan untuk memilih calon anggota legislatif, calon anggota presiden ataupun juga calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nah, yang pertama adalah kertas suara yang berwarna abu-abu. Ini merupakan surat suara untuk memilih calon presiden dan juga wakil presiden. Ada 3 pasangan calon presiden dan juga wakil presiden pada surat suara yang berwarna abu-abu. Jika teman-teman memilih pasangan calon presiden nomor urut 1, maka teman-teman akan mencoblos di nomor urut 1. Jika teman-teman mencoblos untuk nomor urut 2, dan jika teman-teman memilih nomor urut 3, maka di surat suara yang abu-abu teman-teman dapat mencoblos pada nomor urut 3 di surat suara tersebut. Untuk mekanisme pencoblosan di surat suara abu-abu teman-teman ada 3 yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, teman-teman itu bisa mencoblos pada nomor urut pasangan calon dari ketiga pasangan calon yang tersedia. Selain itu, teman-teman juga bisa mencoblos pada gambar partai politik di antara 3 pasangan calon tersebut. Nah, yang terakhir itu teman-teman juga bisa mencoblos di salah satu foto pasangan calon berdasarkan nomor urut yang tersedia. Selanjutnya, teman-teman juga akan memiliki surat suara yang berwarna kuning. Nah, untuk surat suara yang berwarna kuning ini, teman-teman tentunya akan memilih calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Atau untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, teman-teman juga bisa mencoblos salah satunya, bisa mencoblos di nomor urut dari calon anggota legislatif DPR RI. Atau teman-teman juga bisa mencoblos di tanda gambar partai politik, atau teman-teman juga bisa mencoblos di nama salah satu calon anggota DPR RI. Selanjutnya teman-teman, untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka teman-teman akan memperoleh juga surat suara yang berwarna merah. Dan tata cara atau mekanisme pencoblosannya, teman-teman cukup mencoblos 1 kali pada foto calon anggota DPD yang akan teman-teman pilih, atau teman-teman juga
juga bisa mencoblos pada nomor urut dari calon DPD tersebut. Dan untuk surat suara yang berwarna merah, teman-teman, bagi calon anggota DPD-nya itu sudah terdapat foto. Jadi pastikan juga teman-teman memilih sesuai dengan hati nurani. Selanjutnya ada lagi surat suara yang berwarna biru. Nah, jika teman-teman membuka surat suara yang berwarna biru, tentunya teman-teman akan mencoblos untuk calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat daerah di tingkat provinsi. Jadi pastikan juga mekanisme pencoblosannya itu hampir sama dengan tata cara pencoblosan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Cukup mencoblos satu kali di nomor ataupun juga di gambar partai politik dari calon anggota DPRD di tingkat provinsi tersebut, atau juga teman-teman bisa mencoblos satu kali di nama calon anggota DPRD provinsi. Dan teman-teman, untuk surat suara yang berwarna biru ini tentunya teman-teman akan banyak sekali nama-nama calon anggota DPRD tingkat provinsi yang akan teman-teman pilih. Jadi sekali lagi pastikan teman-teman memilih dengan bijak. Pastikan juga program kerja dan track record dari calon anggota DPRD provinsi yang akan teman-teman pilih. Nantinya juga akan cukup besar kertas suaranya, jadi teman-teman juga bisa melihat nantinya contoh-contoh surat suara, sehingga pada saat teman-teman berada di bilik suara, teman-teman sudah mantap dan tidak bingung ataupun tidak perlu waktu lagi untuk berlama-lama untuk memikirkan mencoblos siapa di antara calon yang nama dan juga nomor urutnya tercantum dalam surat suara tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu teman-teman akan memperoleh surat suara yang berwarna hijau. Nah, jika teman-teman memperhatikan surat suara yang berwarna hijau, teman-teman itu akan memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten kota. Dan lumayan banyak juga nih teman-teman, lumayan besar surat suara yang akan teman-teman peroleh, karena juga ada 24 partai politik peserta pemilu. Jadi setiap partai itu juga memiliki nama-nama calon anggota legislatifnya. Jadi pastikan juga teman-teman untuk mengetahui rekam jejaknya juga, serta program kerja yang sudah dilakukan oleh caleg yang bersangkutan. Dan mekanisme pencoblosannya itu sama dengan surat suara pada saat teman-teman mencoblos anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga pencoblosan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi. Nah, teman-teman cukup mencoblos satu kali pada nomor urut calon anggota legislatif tersebut, atau teman-teman bisa mencoblos satu kali pada tanda gambar partai politik, atau teman-teman juga bisa mencoblos pada nama calon anggota legislatif di tingkat DPRD kabupaten kota. Teman-teman tentunya sudah mengetahui ada 5 macam surat suara nantinya yang akan dibagikan pada teman-teman untuk mencoblos pada pemilu tahun 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Lalu bagaimana nih caranya bagi teman-teman yang sudah memiliki hak pilih atau sudah berumur 17 tahun untuk mengecek apakah teman-teman itu sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Nah, caranya itu adalah teman-teman itu bisa mengecek situs laman resmi KPU dengan mengklik tautan infopemilu.kpu.go.id, atau teman-teman bisa mengklik di cekdpt.kpu.go.id. Setelah teman-teman mengklik laman tersebut, maka akan muncul pencarian data pemilih. Lalu teman-teman juga bisa memasukkan data berupa kabupaten
kabupaten kota dan juga nomor NIK dari teman-teman. Pastikan juga nomor NIK yang teman-teman ajukan itu sebanyak 16 digit. Pastikan NIK yang teman-teman masukkan itu adalah benar dan teman-teman juga bisa mengklik selanjutnya di pencarian. Nah, jika nama teman-teman sudah terdaftar di dalam cek DPT online tersebut, maka akan muncul nama teman-teman di situs tersebut. Lalu jika nama teman-teman tidak muncul di dalam laman tersebut, maka akan muncul kata-kata sebagai berikut. Data yang Anda masukkan keliru, garis miring belum terdaftar. Nah, bagi teman-teman yang belum terdaftar, tentunya jangan panik karena masih ada kesempatan untuk mendaftar. Lalu bagaimana cara mendaftarnya? Teman-teman tentunya bisa menghubungi langsung kantor KPU setempat. Bagaimana jika nama teman-teman tidak terdapat dalam DPT online tersebut? Nah, pastikan juga teman-teman bisa memilih tentunya di lokasi di TPS yang berada di domisili sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP. Dan data tersebut nantinya akan dimasukkan dalam daftar pemilih khusus. Oke teman-teman, segitu aja video kita pada kali ini yang membahas tentang mekanisme pencoblosan dan surat suara yang digunakan pada pemilu 14 Februari tahun 2024 mendatang. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan selamat mengikuti pesta demokrasi pada pemilu 2024 mendatang. Pastikan teman-teman tetap menyalurkan atau memilih sesuai dengan hati nurani tanpa ada intervensi dan juga intimidasi dari pihak manapun. Dan pastikan teman-teman juga menggunakan hak pilihnya, jangan sampai golput. Karena jika teman-teman tidak memilih, tidak memanfaatkan hak pilihnya atau golput, maka teman-teman juga akan menyesal selama 5 tahun ke depan. Terima kasih yang sudah menonton video ini, sampai jumpa.